Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam telah mengatur semua aspek dalam kehidupan, termasuk dalam urusan kesehatan agar terhindar dari sakit. Rasulullah SAW telah banyak mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik melalui pola hidupnya sehat yang dijalankannya. Banyak sekali kebiasaan sehari-hari Rasulullah yang bisa kita tiru dalam kaitannya untuk menjaga kesehatan dan terbukti secara medis. Di sisi lain, Rasulullah juga sering mengingatkan untuk menghindari kebiasaan buruk yang biasa dilakukan sehari-hari tanpa disadari. Namun banyak orang yang kerap mengabaikan peringatan tersebut yang pada akhirnya justru akan menimbulkan penyakit. Berikut ini adalah 3 kebiasaan sehari-hari yang bisa membawa penyakit. 1. Banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tak bertulang lebih tajam daripada pedang. Bahkan kita bisa lihat sendiri berapa banyak permusuhan yang terjadi hanya karena ucapan yang dikeluarkan. Begitu juga dengan banyaknya peperangan, semua itu hanya karena tidak menjaga lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang membawa dampak besar dalam lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih baik diam daripada berbicara yang membuat orang lain tersakiti. Hal ini untuk menjaga agar kita terhindar dari sesuatu yang merugikan. 2. Banyak tidur. Tidur yang berlebihan juga akan membawa pengaruh banyaknya penyakit yang menumpuk pada manusia. Hal ini sudah banyak diteliti oleh para ahli medis yang mengatakan banyak tidur akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan umatnya untuk tidur sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. 3. Banyak makan. Selain tidur yang berlebihan, banyak makan juga menjadi penyebab bertumpuknya penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suap, namun jika ia harus melebihkannya, hendaknya 1/3 perutnya diisi untuk makan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk bernapas." Oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu berkata, "Kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah." Bahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 13 Allah berfirman, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan." Jika Allah sudah melarang makan dan minum yang berlebih-lebihan, itu artinya ada dampak buruk yang akan timbul dari makan dan minum berlebihan. Maka berlebihan juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, di antaranya obesitas, kolesterol tinggi, dan mudah lupa. Sahabat yang beriman, itulah kebiasaan yang bisa membawa penyakit. Semoga bermanfaat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya yang tidak tahu kapan datangnya. Karena pengetahuan perihal kematian hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Lalu seperti yang telah kita ketahui bersama, seseorang nanti di akhirat akan memasuki surga atau neraka sesuai dengan amal ibadah yang dilakukannya. Tapi bagaimana dengan orang gila ketika meninggal? Apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka? Berikut penjelasannya. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa orang gila di dunia tidak dibebani tanggungan menjalankan ibadah atau hukum syara, seperti halnya anak kecil yang belum balik, karena mereka tidak memiliki akal. Nabi SAW bersabda, catatan amal diangkat dari 3 jenis orang.
Orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Ahmad. Mengingat mereka di dunia tidak dibebani syariat, maka di akhirat nanti amal perbuatan mereka semasa gila juga tidak dipersidangkan di hari perhitungan atau yaumul hisab, kecuali orang yang gilanya musiman atau gilanya setelah usia balik. Maka amal perbuatannya yang akan dipersidangkan atau dihisab di hari kiamat nanti adalah amal yang dia dilakukan selama tidak gila. Apa dia ke surga atau neraka? Allahu alam, tergantung pada amal perbuatannya semasa tidak gila. Yang kita bahas pada jawaban ini adalah orang gila sejak kecil, yakni sebelum memasuki usia balik sampai meninggal dunia. Bagaimana nasibnya di akhirat nanti? Di surga atau neraka? Para ulama merinci penjelasannya kepada dua rincian. Pertama, apabila kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya muslim, maka dia dihukumi muslim dan nasibnya di akhirat dimasukkan ke surga. Syekh Ibnu Utsmaini rahimahullah menjelaskan, anak yang terlahir dalam keadaan cacat akal, hukumnya seperti orang gila, dia tidak dibebani syariat. Oleh karenanya, amal perbuatannya tidak akan disidang atau dihisab di hari kiamat nanti. Bila ia berasal dari kedua orang tua yang muslim atau salah satunya muslim, maka status dia mengikuti orang tuanya yang beragama Islam. Maksudnya anak ini menjadi muslim sehingga dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan kepada mereka. Quran surat At-Tur ayat 21. Kedua, apabila kedua orang tuanya non-muslim, di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, langsung dimasukkan ke surga. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kami tidak akan mengajab suatu kaum sampai kami mengirim utusan atau rasul kepada mereka. Quran surat Al-Isra ayat 15. Pada ayat tadi Allah menjelaskan bahwa seseorang tidak akan diajab sebelum ditegakkan hujah kepadanya, yakni sampainya dakwah Islam kepadanya. Orang gila tentu hujah belum tegak atasnya, karena dia tidak bisa memahami wahyu Allah yang sampai kepadanya. Di samping itu, orang berakal saja tidak diazab karena dakwah Islam belum sampai kepadanya. Tentu orang gila lebih pantas untuk tidak diazab karena dia tidak memiliki akal. Di antara ulama yang memegang pendapat ini adalah As-Subki, Al-Bukhari, Al-Qurtubi, dan Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan dalam buku Al-Minhaj fi Syahri Sahih Al-Muslim li Ibni Al-Hajjaj, Syarah Sahih Muslim, inilah pendapat yang benar yang dipegang oleh para ulama muhakkik, bahwa mereka anak-anak kaum kafir dan orang gila termasuk penduduk surga. Pendapat kedua, dia akan diuji. Jika lulus ujian, maka dia dimasukkan ke surga. Bila tidak, maka dimasukkan ke dalam neraka. Ujian mereka berupa api. Apabila mereka mau masuk api yang disediakan Allah untuk menguji mereka, mereka akan masuk surga. Namun bila enggan, mereka akan dimasukkan ke neraka. Pendapat ini dipilih oleh Al-Baihaqi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Abu Abdul Bar rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, beberapa hadis sahih yang bersumber dari Nabi SAW menerangkan bahwa orang-orang yang belum sampai dakwah Islam kepadanya ketika di dunia, seperti orang gila, orang tua renta, orang tuli yang menemui dakwah Islam namun dia tidak dapat mendengar suruhan Islam karena tuli yang dialami. Kemudian ahlul fatrah, yaitu orang yang hidup di zaman antara dua nabi atau rasul. Mereka semua nanti akan mendapat perintah di hari kiamat kelak. Apabila mereka menuruti perintah itu, maka mereka dimasukkan ke surga. Namun bila tidak, maka dia berhak mendapatkan azab. Penjelasan ini adalah bentuk pembenaran daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak akan menghukum seseorang sebelum kami mengutus Rasul. Quran surat Al-Isra ayat 15. Maka dari sini Abu Hurairah berargumen bahwa anak-anak kaum musyrik tidak akan diazab sampai dia diuji terlebih dahulu. Kesimpulan dari dua pendapat tadi, pendapat terakhir inilah yang tampaknya lebih kuat. Allahu a'lam bishawab, karena sejalan dengan sabda Rasulullah SAW,
Ada 4 jenis orang yang akan mengajukan banding pada hari kiamat nanti. 1. Orang tuli yang tak dapat mendengar sesuatu pun. 2. Orang dungu atau gila. 3. Orang tua renta lagi pikun. Dan 4. Orang yang meninggal pada zaman patro. Orang yang tuli berkata, "Ya Tuhanku, Islam datang namun aku tak mendengar sesuatu pun tentangnya." Yang dungu berkata, "Ya Tuhan, Islam datang namun anak-anak kecil melempariku dengan kotoran hewan." Orang tua renta lagi pikun berkata, "Ya Tuhan, sungguh Islam telah datang namun aku tidak mengerti atau tidak paham." Orang mati di zaman patroh berkata, "Ya Tuhan, Rasulmu tidak mendatangiku." Lalu diambillah perjanjian dengan mereka untuk diuji. Kemudian akan diutus seorang utusan Rasul kepada mereka yang memerintahkan untuk memasuki api. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, niscaya mereka akan merasakan dingin dan selamat dari azab. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ibnu Katsir rahimahullah lebih memilih pendapat ini dengan alasan pendapat inilah yang dapat mengkompromikan seluruh dalil dalam permasalahan ini. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsmaini rahimahullah menyatakan, anak yang terlahir dari kedua orang tua yang kafir. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini bahwa anak itu nanti akan diuji di hari kiamat sesuai dengan Allah kehendaki. Demikian pula penjelasan tentang status orang gila, karena keduanya sama tidak memiliki akal dan tidak dapat memahami pesan-pesan Islam. Bila mereka patuh, maka mereka akan dimasukkan ke surga. Namun apabila mereka tidak patuh, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sahabat yang beriman, itulah keterangan-keterangan tentang nasib orang gila di akhirat kelak. Semoga semakin bertambah pengetahuan ilmu agama kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.